Bismillahirrahmanirrahim. Renungan tentang pencitraan dan beramal tanpa kepalsuan. Kata image berasal dari bahasa Latin imaginem. Di dalam kamus Longman Dictionary of Contemporary English diterangkan, salah satu dari arti kata image ialah a picture, especially in the mind. Gambar, khususnya di dalam benak. Ketika kita berjumpa dengan seseorang yang sama sekali tidak kita kenal sebelumnya, seringkali kita mendapat gambaran atau citra tentang orang tersebut di dalam benak kita. Apakah dia orang baik-baik atau bukan? Image atau citra tentang seseorang mungkin sesuai dengan realitas yang sebenarnya, tetapi tidak jarang yang merupakan suatu bentuk kepalsuan. Demikian pula citra diri kita yang ada di dalam benak orang lain. Kita seringkali mengecoh atau menipu orang lain dan diri kita sendiri dengan penampilan citra palsu yang bukan realitas kita yang sebenarnya. Ini menunjukkan betapa ketergantungan kita yang sedemikian rupa terhadap penilaian orang lain tentang diri kita. Ketergantungan terhadap penilaian dan pujian telah membuat begitu banyak orang lebih takut kepada sesama manusia daripada kepada Allah. Ketika seseorang berada di lingkungan di mana banyak orang mengenalnya, dia berusaha berperilaku sebaik mungkin untuk menjaga citranya. Tetapi ketika dia berada di suatu tempat yang jauh dan kemungkinan tidak ada seorang pun mengenalnya, maka ceritanya pun akan lain. Selain ria, berbagai cara dilakukan orang untuk menjaga citranya, seperti menonjolkan keakuan, membual, keangkuhan, dan lain-lain. Keakuan adalah menjaga citra yang dilakukan seseorang dengan cara memamerkan betapa hebatnya dia. Seseorang yang mempunyai masalah keakuan selalu berusaha memperlihatkan egonya. Tanpa diminta, dia memerinci keberhasilannya kepada setiap orang yang dia jumpai. Orang egois, piawai mencari-cari kesalahan orang lain, tapi enggan berkaca pada dirinya sendiri. Dia juga sangat ketakutan kepada orang lain yang memiliki kemampuan melebihi dirinya. Itulah sebabnya orang egois jarang memberikan kesempatan kepada orang lain untuk tampil. Semua pekerjaan diborongnya sendiri. Dia mau berbagi hanya kepada orang-orang yang lebih rendah kemampuannya, asalkan selalu nurut dan patuh kepadanya. Pembual adalah orang yang berusaha menjaga citranya dengan cara memutarbalikkan fakta tentang dirinya. Ketika kita berjumpa dengan orang semacam itu untuk pertama kalinya, mungkin kita dibuat terkesima melihat penampilan dan pembicaraannya yang meyakinkan. Dalam waktu beberapa menit saja, si pembual sudah membombardir lawan bicaranya dengan membeberkan segala urusan pribadinya, tentang besarnya penghasilan yang dia peroleh setiap bulannya, tentang orang-orang penting yang dikenalnya, bahkan tentang orang-orang yang masih mengharapkan cintanya. Namun, semuanya itu hanyalah bualan belaka. Adapun keangkuhan berarti membusungkan dada dengan memandang rendah orang lain. Orang yang angkuh memalingkan wajahnya ketika berjabat tangan dengan orang lain yang dia pandang lebih rendah derajatnya dari dirinya. Dia tidak mau duduk bersama orang-orang yang levelnya lebih rendah karena dia beranggapan bahwa duduk bersama mereka dapat menurunkan citranya. Tidak mau menyapa orang lain atau bersalaman lebih dahulu. Kebanyakan orang yang angkuh adalah orang yang gila hormat.
Itulah sebabnya tingkah laku mereka pun serba dibuat-buat. Pencitraan dan ketergantungan terhadap penilaian orang lain dalam beramal, sebagaimana dikatakan Iqra Sen dalam artikelnya yang berjudul The Sin of Ria Showing Off, seringkali disebabkan antara lain weakness of faith, lemahnya iman. When a person doesn't have strong faith in Allah, ketika seseorang tidak memiliki keimanan yang kuat kepada Allah, he'll prefer the admiration of people over the pleasure of Allah. Dia akan lebih memilih kekaguman orang daripada keridhaan Allah. Fear of criticism, takut dikritik. One might make a display of his good deeds to avoid being criticized. Seseorang mungkin menunjukkan perbuatan baiknya agar tidak dikritik. For example, a person might pray in the mosque out of fear of being criticized by people for not doing it. Misalnya, seseorang mungkin sholat di masjid karena takut dikritik orang-orang karena menyangka tidak melakukannya. Envy of people's possession, iri pada harta benda orang. Giving undue importance to worldly possessions and covering what others have of status, position, or wealth urge one to solve his own acquisition. Mementingkan harta dunia yang tidak semestinya dan menginginkan apa yang dimiliki orang lain tentang status, posisi, atau kekayaan mendorong seseorang untuk memamerkan perolehannya sendiri. Di dalam kehidupan bermasyarakat, tentu setiap orang saling memberikan penilaian dan pujian. Tetapi ketika hal yang demikian itu telah menjadi ketergantungan untuk setiap kali kita bertindak, ini adalah masalah besar. Ketergantungan pada penilaian dan pujian orang lain dapat menjadi manipulator yang berbahaya. Semakin kita membutuhkan penilaian dan pujian, semakin kita dimanipulasi orang lain. Ria, keakuan, membual, dan keangkuhan tidak diragukan lagi, merupakan bentuk-bentuk ketergantungan terhadap penilaian orang lain. Setiap orang tentu suka pada tepuk tangan sebagai tanda kekaguman. Dicium tangannya ketika berjabat tangan sebagai tanda penghormatan, pujian, dan sanjungan, atau semacamnya. Tetapi ketika hal-hal seperti itu telah menjadi ukuran citra pada diri kita, ini berarti kita telah menyerahkan harga diri dan kebahagiaan kita kepada orang lain. Konsekuensinya, ketika orang lain tersebut menolak memberikannya kepada kita, kita pun terpaksa dibuat hampa dan kecewa. Ketergantungan pada penilaian dan pujian telah membuat banyak orang tidak dapat bekerja tanpa itu. Ini adalah perilaku tidak sehat. Penilaian, penghormatan, pujian, atau semacamnya dari orang lain hanyalah ilusi-ilusi sementara. Semua itu tidak akan mengisi atau memperkokoh jiwa kita. Bahkan sebaliknya, hanya akan melemahkan kekuatan kita dan dapat menghapus pahala amal ibadah yang telah kita usahakan dengan susah payah. Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin halaman 18 mengingatkan, fa innan nasa, maka manusia itu yufsiduna, dapat merusak, alaika ma yahsulu laka minal ibadati, ibadah yang telah kamu hasilkan, illam ya'simillahu subhanahu wa ta'ala, jika Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjagamu. Bisa babi ma ya'ridu, karena apa yang muncul, min kibarihim, dari arah mereka, min dawa'ir riyai, menjurus kepada ajakan berbuat ria.
wat tazayyuni, dan pencitraan. Walaqad shadaqa, sungguh benar, Yahya ibnu Mu'adz rahimahullah haitsu qala, ketika berkata, ru'yatun nasi, pandangan manusia, bisa turriyai, adalah hamparan ria. Oleh karena itu, kebiasaan yang ingin memperoleh penilaian dan pujian orang lain harus kita jauhkan dari kehidupan kita jika kita ingin memiliki kepribadian yang baik. Adalah ironis, orang-orang yang hampir selalu memperoleh image yang baik adalah mereka yang bekerja secara ikhlas, yaitu mereka yang tidak membutuhkan, tidak menghiraukan, dan tidak tergila-gila untuk mendapatkan penilaian orang lain tersebut. Motivasi orang yang ikhlas dalam beramal datang dari dalam dirinya sendiri dengan tujuan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini artinya bebasnya dia dari belenggu opini orang lain pada setiap tindakannya. Orang yang ikhlas sangat mandiri dalam bertindak, mampu bergerak maju tanpa mengganggu dan menjegal orang lain, dan tidak pula terganggu dan terjegal orang lain. Tidak tergila-gila pada kehormatan, kekaguman, pujian, atau semacamnya. Karena memang dia tidak begitu peduli pada hal-hal semacam itu. Dia hampir tidak pernah dipusingkan oleh bagaimana orang lain memandangnya. Baginya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya tujuan. Orang yang ikhlas ini hampir tidak pernah merasa kesal atau dibuat menjadi tidak berdaya hanya karena cibiran atau kritikan orang lain. Dia selalu menyaring setiap penilaian dan keterangan dari siapapun datangnya melalui standar penilaiannya sendiri untuk kemudian memanfaatkannya guna memperbaiki diri. Dan akhirnya, orang yang ikhlas adalah orang yang karena keikhlasannya mempunyai tekad dan kehendak yang kuat untuk mengubah diri menjadi lebih baik, mengubah ketergantungan menjadi kemandirian, keputusasaan menjadi harapan, kegagalan menjadi keberhasilan, keguncangan menjadi kestabilan, dan kedengkian menjadi persaingan dalam berbuat kebaikan. Sesungguhnya dia, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah orang yang mampu menempuh jalan menuju kepadanya. Wallahu a'lam bishawab.